bro semua, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini saya mau menceritakan sesuatu yang bisa bikin kalian itu bahagia. Kenapa? Nih bro, saya mau menunjukkan motor L15 teman saya, L15 V2 yang super kencang. Wah, kenapa super kencang? Karena motornya tuh masih 150 cc dengan ukuran klep standar, tapi top speednya itu menyentuh 179 km per jam. Dan itu tesnya dilakukan di sirkuit Sentul. Karena teman saya itu sebenarnya motornya itu untuk harian, tapi terkadang ikut acara event balap di Sentul ya. Jadi balapnya itu namanya apa ya? Oh ya, Yamaha Sanderes. Nah itu untuk tenaganya 28,6 horsepower dan torsinya di angka 18,4 Newton meter. Wah, itu mantap. Jadi foto motornya itu seperti ini. Dan itu motornya seperti itu. Jadi dulu saya itu nongkrong bareng di Jakarta, dan dia kerja di bengkel juga. Dan sekarang saya sudah di kampung, saya bikin bengkel di kampung, jadi sekarang udah nggak bareng. Jadi untuk review motornya itu ya nggak bisa langsung di motornya langsung gitu loh, karena ya nggak mungkin saya hanya untuk review motor harus ke Jakarta, kan nggak mungkin. Nah tapi saya minta lewat WA, minta speknya, ubahannya. Dulu dia settingnya cukup lama dan sekarang sudah nemu settingannya. Dan oh ya, untuk top speednya nih bro, lihat video yang satu ini. Nah, speknya itu motornya itu mirip dengan MX King yang bermain di kelas MP3 yang di road race. Untuk perbandingan ya, motor saya yang cuman oprek apa sih, 6 speed, throttle body, kopling 6 per, knalpot racing, dan ECBRT. Kemarin saja kan dites di sini jalan ini nih, 147 km per jam. Ya kalau motor itu sampai kecepatan segitu ya wajar. Dan untuk speknya, nih bro, dengarkan. Saya akan membacakan speknya ya. Didengarkan, barangkali nanti mas bro semua bisa meniru untuk ubahan motornya seperti apa. Bentar, saya mau mendepi di tempat yang sepi. Nah, di sini nih. Dan untuk spek mesinnya saya akan bacakan nih bro. Saya catat di sini nih. Nah, saya catat biar nggak lupa, karena kalau nggak dicatat nanti lupa, malah menjelaskannya jadi susah ya. Yang pertama, ubahannya itu teman saya itu porting polish, kemudian throttle body diganti ukuran 32 mm, pakai merek Uma Racing. Intake-nya juga Uma Racing ditambah velocity stack. Kemudian bubut klep. Klepnya itu ukuran standar 19-17. Kemudian pistonnya diganti pakai SND Racing. Kompresinya dibikin 14,2:1. Wah, ini kompresinya sangat tinggi. Tapi ya kan ini kan masih waktu dipakai balap, jadi nggak apa-apa. Kemungkinan untuk bahan bakar ini pakai bensol. Pistonnya forging, bukan piston yang casting. Kemudian noken as pakai SCK Racing Malaysia. Untuk durasi saya nggak tahu, tapi lift klepnya teman saya bilang di angka 8,5 mm. Par klepnya pakai Jepang. Knalpotnya SND Racing. Kemudian coil racing khusus injeksi. Busi iridium merek Denso. Injektornya pakai Uma 225 cc 12 hole. Koplingnya diganti 5 per pakai merek Uma Racing. Kampas koplingnya pakai Racing.
Dan yang spesial itu bagian ecunya bro, karena ecunya itu pakai ecu yang biasa dipakai balap, yaitu pakai ecu eraser. Nah ini ecunya harganya itu mahal, tapi untuk setting balap itu jos. Nah itu untuk ubahan mesinnya. Kemudian pompa olinya juga diganti pakai Uma Racing. Dan sudah nggak ada lagi seperti itu. Yang ini jelas mantep karena settingnya ini ketemu. Dan untuk bagian luar motornya itu hanya ganti velg Racing Boy ukuran standar R15 V2. Remnya diganti pakai Nissin. Oh ya bro, untuk gigi timing dari noken as diganti pakai yang adjustable merek Uma Racing, supaya pada saat dial noken as untuk mencari bukaan tutup klepnya itu bisa lebih presisi daripada gigi timing bawaan motor yang standar. Kemudian rasio masih standar, tapi final gearnya dirubah jadi lebih berat. Kalau standar L15 V2 kan 1547. Kalau ini pakai ukuran 1545. Jadi turun 2 mata. Ya karena sirkuit Sentul memang butuh top speed ya, bukan karakter stop and go. Dan itu motornya, itu saya nggak bohong, itu bener-bener seperti itu, memang kencang. Speedometernya itu masih bagus, nggak error, nggak kacau, nggak. Dia motor masih bener karena dipakai sehari-hari. Ya sebenarnya untuk setting motor itu kita butuh namanya apa ya, kepresisian. Jadi setiap partnya itu harus saling sinkron, saling mendukung. Speknya itu benar-benar dihitung dengan matang supaya tidak asal. Jadi percuma saja kalau kita bore up tapi kita nggak tepat nyetingnya, ya percuma saja, hasilnya nggak akan maksimal. Oke bro, saya pindah tempat karena tadi di sana itu mau hujan, jadi saya kabur biar nggak kena hujan ya. Oke, untuk spek selanjutnya, tadi kan apa saja part yang dirubah seperti tadi. Dan untuk part standarnya itu ada yang dimaksimalkan, yaitu magnetnya. Itu magnet standar tapi dibubut supaya ringan. Nah magnet standar itu cukup berat, jadi dibubut biar ringan supaya tarikan atasnya itu semakin enteng. Kemudian gigi balancernya itu digeser untuk membantu langkah kompresi supaya tidak terlalu berat, jadi berfungsi seperti bandul seperti itu, jadi membantu pergerakan piston pada saat langkah kompresi. Dan hasilnya seperti itu, motornya jadi kenceng, pokoknya mantep. Dan semuanya itu settingnya di atas dyno test, jadi nggak pakai feeling. Kalau pakai feeling kan kurang akurat. Jadi mas bro yang motonya Vixen R15 Saber MX King, kalau mau kencang tapi nggak mau bore up, ya bisa ditiru spek dari motor teman saya itu. Dan untuk pengerjaannya, teman saya itu juga karena kerja di bengkel, jadi dibantu sama kepala bengkelnya, kepala mekaniknya itu di Wahyu Motor Ciputat, di Ciputat Tangerang Selatan. Nah kalau yang dekat silakan rapat ke situ dan cari saja orang yang namanya Bagus Prakoso. Nah itu teman saya, dulu dia nongkrong bareng sama saya di Jakarta. Jadi untuk Pak Bro semua, dalam hal korek-mengorek mesin, mengoprek mesin, itu tidak hanya sekedar ganti ini itu kemudian motornya jadi kencang, itu tidak. Jadi semua butuh kecocokan, harus ada sinkronasi dari part-part saling mendukung. Itu semuanya butuh yang namanya riset, pengembangan, itu wah pusing. Tapi kalau buat balap sih ya nggak apa-apa, tapi kalau buat harian ya sayang duit lah. Ya tiap orang kan berbeda bro, ada yang suka kenceng, ada yang suka jalan santai. Kalau saya termasuk yang tipe galugalan, makanya motornya saya nggak mau pakai motor yang larinya lemot, saya nggak mau. Dan oke, demikian saja
review R15 motor teman saya. Mohon maaf karena saya nggak bisa review motornya langsung, karena memang motornya itu ada di Jakarta. Nggak mungkin kan saya ke sana ke Jakarta hanya untuk review motor. Yang penting speknya sudah jelas, sudah saya terangkan. Tempat opreknya sudah saya sebutkan tadi, di Wahyu Motor Ciputat, Tangerang Selatan. Dan teman saya itu dananya itu habis 10 juta lebih. Tapi itu bukan beli sendiri semua, itu tidak, karena dia kan ikut event balap Yamaha Sanderes. Jadi dia dapat sponsor juga, kemudian dia dapat sokongan spare part racingnya, tapi ada juga yang beli sendiri. Dan oke, demikian saja. Jangan lupa subscribe channel saya, like videonya, dan jangan lupa share. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi di sini mau berbuka puasa. Oke, salam gaspol.